ini mirip sekali dengan sekelompok sufi, walam yaqulu bil iktsar min nawafil. Jadi mereka kalau udah sampai di level itu, mereka nggak banyak lagi amalan sunatnya. Jadi teman-teman semua, jangan, jadi tidak boleh seorang murid zikir itu mengikuti zahir ahwalnya guru. Kenapa? Karena guru itu sudah wasil, guru itu sudah usul. Jadi kadang-kadang guru itu kalau dikit amalannya, kita nggak boleh ikutin dikit amalannya. Misalnya gurunya udah tahajudnya dikit, ya, terlihat tidurnya lengkap. Nah, kita nggak boleh ngikutin itu, karena mereka sudah nihayat. Jangan, mereka sudah sampai di ujung jalan, kita baru di awal jalan. Ya. Mereka sudah di ujung, makanya santai. Maka dikatakan sini, walam yaqulu bil iksar bin nawafil. Jadi, al-muradun ini mereka emang nggak banyak lagi amal-amal sunatnya. Waqad ru'u jam'un minal masyayikh, ya. Ini bukan jami'un ya, jam'un, ya, ya-nya tolong dihapus. Minal masyayikh qallat nawafilhum. Jadi jangan heran kalau diperhatikan sekelompok masyayikh sedikit sekali amal sunatnya, ya. Tapi kebanyakan orang mengira, wah ini berarti orang ini bisa sampai ke sana tanpa perlu amal sunat. Ini sama dengan ahli nahu, ahli hafalan, ahli baca kitab. Kalau mereka mau ujian, itu nggak perlu baca lagi. Nah, kita yang lemah-lemah ini nggak bisa ngikutin itu. Kita harus belajar, ya. Nah, di baris keempatnya ada tarakun nawafil, kanat bidayatuhum bidayatul muridin. Jangan lupa mereka bidayahnya juga sama seperti murid-murid. Mereka awalnya juga dulu rajin. Saya pernah ketemu dengan beberapa mereka, di waktu kecilnya mereka sudah majzub, dan itu hampir semua sunat sudah dilakukan, kemana-mana buat tasbih, zikirnya bisa puluhan ribu tiap hari, itu sampai orang-orang sekitar mengatakan dia gila. Tapi dia nggak gila, dia lagi asyik dengan zikrullahnya. Nah, ketika dia sudah matang begini, terlihat amalannya sedikit. Nah, orang ini bukan berarti dia sedikit. Dia sudah main di kolbunya, ya. Oke, kita langsung halaman 61. Fa'amal muradun, fatabqal alaihimul amal wa nawafil wa fiha qurratu ayunin. Inilah muradun. Jadi, ciri sufi itu ada dua, ada murad, ada murid. Ada sufi yang murad, yang ditarik oleh Allah, ya, ada istilah guru itu zab, ya, majzub, ditarik oleh Allah. Ada yang kedua, ada al-muridin, ada yang mereka berusaha untuk mencari kepada Allah Ta'ala. Nah, apa kata beliau? فَهَذَا الَّذِي أَوْضَحْنَا أَحَدَ طَرِقَيْ سُفِيَةٍ. Nah, yang kita sebut tariqatul ijtiba, itu yang disebut murad. Mereka ini karena keberkahan doa, karena keberkahan doa pendahulunya, salat pendahulunya, maka mereka dapat keberkahan ini. Mereka disebut muradun, ya. Adapun yang kedua, kebanyakan kita di taraf ini, ya, at-tariq al-akhar, itu tariqul muridin, tariqah muridin, tariqahnya para murid. Nah, murid dari kata iradah, dia berkehendak menuju Allah. Wahumul ladina syarratu alladzina syurritu lahumul inabah. Yang disyaratkan bagi mereka al-inabah, yaitu kesadaran datang kehadiran Allah Ta'ala. Ini yang disebut di surah Asy-Syura tadi ayat 13, wa yahdi ilaihi may yunib. Ya, fatulibu bil ijtihad awalan qabla al-khusyuf. Jadi mereka diberi syarat dulu, jadi mujahadah dulu, kurangi tidur dulu, segala macamnya, lalu baru mereka dapat kasyaf qalbunya. Nah, maka disebut dalam surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah di jalan kami atau fina pada kami. Apa beda fisabilillah dengan fina? Fina ini thariqah rohani, sedangkan fisabilillah itu jihad secara jasmani yang kita sebut jihad fisabilillah. Lanahdiyannahum subulana. Ada taukid di situ dua kali, lam dan nunnya. Sungguh kami benar-benar menunjuki subul. Nah, ini kata kunci, bahwa jalannya bukan satu, tapi banyak.
subul, ya. Jadi ada banyak jalan menuju Allah Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, tidak ada namanya silat paling hebat, atau universitas paling hebat, pesantren paling hebat, torekot paling tinggi, itu nggak ada. Yang ada adalah saliknya, muridnya, syekhnya. Mungkin pesantren biasa, tapi ternyata muridnya luar biasa, kiainya luar biasa. Mungkin kampusnya kampus nggak terkenal, tapi ternyata orang-orangnya luar biasa. Mungkin tarekatnya juga nggak terkenal, tapi mursyidnya majzub, muridnya terangkat dari murid jadi muridnya. Nah, murid-murid ini bisa naik jadi murid, teman-teman semua. Dikatakan, yudrijuhumullah fi madarijil kasab. Mereka Allah tarik secara bertahap dalam zahirnya kasab. Tapi teman-teman, ini kabar gembiranya. Meskipun murid ini tidak langsung mendapat kasyaf, tapi para murid ini, inilah calon-calon para da'i, para masyayikh, para mursyid. Karena mereka tahu jalan menuju Allah. Ya. Kalau yang pertama murad, mereka tahu langsung nyampe ke Allah, tapi mereka tidak bisa ngajarin murid secara langsung, kecuali mereka menjadi murid lagi. Jadi orang-orang yang nihayat itu, dia kan nggak tahu jalan menuju sana, tahu-tahu sudah sampai di sana. Supaya nanti bisa mengajar, maka dia harus balik lagi ke jalan yang ditempuh oleh para murid. Ya, kita langsung ke paragraf yang setelahnya. Diringkas sanadnya, sami'atu Aba Muhammad Al-Jariri yaqulu sami'atu Al-Junaid rahmatullah alaih. Imam Junaid berkata, kata muridnya yaitu Al-Jariri, ma akhasna tasawuf anil qil wal qal. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu dijadikan hafalan bagi pikiran kita. Kami mengambil atau mempelajari tasawuf bukan dengan qil wal qal, bukan dengan kata syanu, ya. Ya, Bu. Jadi ini perbedaan ahli kalam, ahli fikih dengan ahli hadis dan sufi. Ahli fikih berkata qadi fulan, ya. Tapi ahli qalbu, dia tidak cukup mengatakan berkata fulan. Tapi dia harus langsung. Setelah mengatakan qala fulan, dia harus langsung beramal. Walakin anil jauh. Tapi dengan jauh. Apa arti jauh? Berlapar-lapar. Ini yang disebut mujahadah. Ya. Wa tarkid dunya, meninggalkan cinta dunia. Wa qat'il ma'lufat wal mustahsanat, memutus kesenangan-kesenangan hawa nafsu dan mustahsanat, apa yang indah menurut nafsu. Ini bukan berarti dia miskin, enggak, ya. Ini perkara kolbu semua, semuanya ada di kolbunya. Dan cara zahirnya adalah dengan berlapar-lapar, dan zahirnya mengurangi dunia. Makanya seorang yang murid ini, dia harus belajar riyadhah, mengurangi makan, bisa dengan puasa, bisa dengan mengurangi makan aja, ya. Mengurangi tidur. Tidur itu bagian dari ma'lufat. Kemudian fasilitas yang banyak, dihormati orang, itu mustahsanat, ya. Kalau ada sedikit dalam hati goresan, kalau ada orang atau murid nggak cium tangan, nggak merendah, terus ada perasaan nggak nyaman, nah ini orang hijabnya adalah mustahsanat. Oleh karena itu para sufi punya metode namanya thariqah malamatiyah. Jadi semakin dihujat, semakin hilang hijabnya. Berkata Muhammad bin Khafif, al-iradatu sumuwil qalbi li talabil murad, ya. Wa haqiqatul iradah istidamatul jadd wa tarkir rahah. Nah, ini jadi al-iradah, spirit dari murid itu adalah kehendak. Apa itu? Keluhuran kehendak qalbu dalam mencapai tujuan, yaitu Allah Ta'ala. Maka cara memahami hakikat itu cuma dengan satu hal, keistiqomahan dalam kesungguhan. Misalnya, kalau dikasih amalan sama guru itu harus istiqomah. Mirip kita belajar dengan atau datang ke dokter bilang
orang TBC itu misalnya 6 bulan dia berobat. Kalau dia nggak istiqomah, diulang lagi dari awal. Apalagi TBC kolbu. Ya. Maka kalau nggak ada dawam, istidamah, maka tidak ada hasilnya. Watarkir rahat. Dan dia harus mengurangi rehat. Oleh karena itu, teman-teman semua, karena kita ini semuanya muridin, maka jika belum sanggup sepertiga malam bangun atau sepertiga malam baik tengah, awal, akhir, ya sudah 15 menit dulu deh sebelum subuh. Kalau udah lama nanti naik setengah jam, udah lama lagi naik 1 jam. Ya. Nah gitu caranya. Dan dikatakan qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, al-murid alladhi mata qalbu an kulli syai' dun Allah Ta'ala fa yuridu Allah wahda yuridu qurbahu wa yashtaqu ilayh hatta tazhab ash-shahawatu dunya an qalbihi li shiddati syauqihi ila rabbih. Di halaman 62, Abu Utsman, ya, seingat saya namanya Abu Utsman Ad-Darani, ya. Murid itu yang kolbunya telah kaku dari selain Allah. Kalau terjemahan harfiahnya, mati kolbunya dari selain Allah. Yang dia inginkan cuma satu, mendekat kepada Allah, itu murid. Washtaq ilaih, ya. Maka jauh pun dia kejar ilmunya, ya. Coba kita lihat, ya. Kalau udah kajian dulu, kalau kajiannya Abah sekumpul di Kalimantan itu dari mana-mana orang datang. Kalau ada haul Syekh Fulan di Jawa, ya di Banten, itu dari mana-mana mereka datang. Termasuk juga di Sumatera, ya di Aceh, di Medan, ya, di Riau, di Sumatera Barat sampai Jambi sampai Palembang. Itu kalau ada kajian syekh-syekh tertentu yang ahlullah, itu murid-murid dari mana-mana datang. Bahkan dari luar negeri pun datang. Apa yang mereka mau? Mereka menginginkan hanya satu, qurbahu, dekat kepadanya, wa yashtaq ilaih. Tapi karena murid ini tidak bisa langsung, maka dia perlu dekat kepada orang yang dekat. Nah, ini yang kita sebut berguru, bertawassul. Ya. Jadi tawassul itu artian lain kasarnya bagi kita adalah berguru. Jadi kalau orang mengatakan syirik berguru, tidak perlu syirik bertawassul, maka dia nggak perlu berguru lagi. Dan mungkinkah kita paham agama tanpa guru? Hatta tazhab syahwatu dunya an qalbihi. Sehingga kalau mereka terus menjaga kerinduan ini, rindu-rindu rendahan, ya, syahwat-syahwat dunia dari kalbunya itu hilang. Makanya Nabi SAW mencontohkannya. Nabi itu disebutkan, aku menyenangi beberapa hal, dibuat senang atas beberapa hal. Apa itu? Dari dunia, ya. An-nisa wa tib. Perempuan, istri maksudnya, dan tib, pewangian. Tapi beliau mengatakan, wuju'ilat qurratu aini fi shalah. Tapi kerinduan kalbuku hanya terobati dengan sholat, di dalam sholat. Nah, ini yang murad. Nabi itu kan murad. Sedangkan kalau murid, baru jelas sholat. Inilah ahwal dari orang-orang yang rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin zikir. Jadi dia itu bahagianya yang penting bisa gabung dulu ke pengajian, bukan dalam pengajian. Meskipun nanti dalam pengajian masih buka handphone, ya, masih ingat dunia, ya, masih ingat macam-macam lah. Wa qala aidan aqubatu qalbil muridin ay yuhjabu an haqiqatil muamalat wal maqamat ila adadiha. Karena murid ini dia tidak langsung memandang kepada Allah, mereka dapat sebuah penalti, ya. Apa hukuman bagi mereka? Yuhjabu. Mereka dihijab dari hakikat muamalat dan maqamat kepada Allah Ta'ala, ya. Fahazani tariqani yajma'ani ila sufiyah. Jadi memang ada dua tariqah sufi, satu tariqah muradun, ada tariqah muridin. Atau tariqah jazbah, tariqah salik. Jadi ada dua itu, ya. Jadi yang pertama disebut, ya, majzub, dan yang kedua disebut mujtahid muta'abbid. Ya. Dan sebenarnya dua-duanya mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Wali sufiyah fi tariqihim babu muridin wasihatu tariqihim bihusnil mutaba'ah. Ya, ini masih sama penjelasannya teman-teman semua. Kita langsung masuk ke bagian bawahnya. Ada satu riwayat dari Abu Sa'id al-Sukari
as-sukri ya, yakulu atau as-sukari bisa karena dia suka sakar, suka mabuk dalam cinta kepada Allah. Dia mendengar juga Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, kullu batinin yukhalifuhu zahirun fahuwa batil. Ini jadi kaidah. Jadi kita melihat hari ini banyak orang-orang majzub, tapi kok amaliyah dia, kata-katanya, ajarannya bertentangan dengan zahirnya akidah Ahlussunnah. Ya, saya sudah konsultasi dengan banyak ahli-ahli qalbu, saya tanya, adakah wali itu selain Ahlussunnah? Jawaban beliau tidak ada. Semua wali itu Ahlussunnah, meskipun dia nggak tahu kalau dia Ahlussunnah. Ya. Apa kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, imam bapak tauhid dalam tasawuf, kullu batinin. Setiap ajaran rohani yukhalifuhu zahirun, yang bertentangan dengan syariat yang zahir, maka dia batil. Jadi teman-teman semua, jangan tertipu dengan dengan kata-kata orang syanu wali senul. Dengerin dia ajarannya apa. Ya. Kalau dia mulai mengajarkan nggak perlu lagi sholat, nah itu mulai hati-hati. Ya. Imam Junaid mengatakan, ilmuna hadza mushtabiqun bihadisi Rasulullah SAW. Ya. Ini perlu dihafalkan juga bagi orang-orang yang awal menapaki jalan hadis, orang-orang yang ragu dengan tasawuf, karena di luar sana banyak yang menuduh tasawuf itu zindik. Apa kata Imam Junaid? Imam Junaid ini pakar hadis, tapi dia memilih jalan tasawuf. Apa kata beliau? Ini Allah, gitu. Allah itu kayak semacam dia sumpah. Allah, demi Allah. Ilmuna haza, ilmu kami ini, ilmu tasawuf itu mustabikun itu begini ya. Mustabikun bihadisi Rasulullah SAW. Dia berpegang erat dengan ajaran Nabi SAW. Jadi, la tasawufa illa wa fihi sunnah. Tapi sunnah yang mana yang paling menonjol? Sunnah yang rohani. Ya, maka kadang-kadang zahirnya mereka amalnya tidak banyak mungkin karena mereka sudah usul, sudah sampai kepada Allah, tapi batinnya melebihi kita semua. Teman-teman semua, bukankah 2 rakaatnya Nabi lebih mulia dari semua sholat para Nabi? Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat, itu lebih mulia dari semua sholatnya para Nabi. Maka beliaulah yang menjadi imam waktu sebelum Mi'raj. Ya. Begitu juga turun, amalan para nabi itu lebih mulia dari semua amalan para wali. Wali itu bertingkat-tingkat. Wali paling tinggi itu wali-wali sahabat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Ini amalan mereka. Kalau sholat 2 rakaat itu lebih afdal dari semua amalan wali-wali di bawahnya. Nah, wali-wali di bawahnya inilah wali kutu, wali ghaus, ya, wali-wali utama yang besar-besar itu, yang karena mereka kita masih menikmati udara hari ini meskipun kita sedang dihadang oleh virus, itu karena doa mereka kita masih bisa tahan. Kalau nggak mungkin dunia ini hancur semua. Dan mereka ini kadang-kadang bersembunyi dengan baju hadis, ya. Karena beberapa wali-wali besar itu ternyata ahli hadis. Kita melihat ada yang ahli hadis, ahli fikih. Kata Ibrahim bin Adham, wahai ahli hadis, dengarlah kalian, Allah sarrafallahu annal bala. Allah jauhkan dari kami bala. Maka yang ahli-ahli hadis, jangan GR dulu, tapi berdoalah semoga kita yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham ini. Nah, maka berkata para sufi, min amri sunnah ala nafsihi, qawlan wa fi'lan, natqun bil hikmah, wa min amri al-hawa ala nafsihi, qawlan wa fi'lan, natqun bil bid'ah. Jadi ternyata, sufi itu jauh dari bid'ah. Kata-katanya tepat selalu. Lalu dihikayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri qala dzata yawmin li ba'di ashabi kum bina hatta nanzura ila rajulin. Jadi satu kali Abu Yazid atau disebut dengan Bayazid dikatakan orang itu ada wali itu di sana. Ayo kita ke sana yuk. Akhirnya beliau pergilah ke sana. Wa kana rajul fi nihayati maqsudan masyhuran bi zuhdi wal ibadah. Dan emang orang ini dicari-cari, dimintai berkahnya dari mana-mana. Apa kata Abu Yazid dan kawan-kawannya? Fabadaina ilaihi. Lalu kami datang kepada falamma kharaja min baiti yaqsudul masjid rama mudafatan nahwal qiblah. Kala dia keluar dari rumahnya lalu dia menuju masjid, dulu masjid itu orang bisa meludah di dalam masjid atau di luar masjid, dia meludah ke arah kiblat. Apa kata Junaid? Qala Abu Yazid,
bukan Junaid ya, Abu Yazid Al-Bustami, insarifu fansarafa walam yusallim alaih. Ini ketat ini, Abu Yazid ini ketat ya. Udahlah kita pulang ya gitu. Kenapa? Hadza rajul laysa ma'nun ala adab min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kayfa yakunu ma'nunan ala ma yad'i min maqamatil awliya wasiddiqin. Orang ini enggak amanah menjalankan sunnah Nabi yang zahir. Bagaimana mungkin dia amanah dalam menjaga sunnah Nabi yang batin? Maqamat rohani yang diwariskan Nabi kepada wali dan para siddiqin. Nah, murid dari Imam Junaid, namanya Shibli, ya, itu punya khadimnya, ditanya si khadimnya ini, santri dalamnya, "Hei khadim, ma ra'aita inda mauti?" Apa yang kamu lihat ahwalnya Imam Abu Bakar Ash-Shibli sebelum dia meninggal? Faqala lamma amsaka lisanahu wa araqa jabinu asyara ila an wadda'ani lis-shalah wadda'tuhu. Ketika dia mulai sakaratul maut ya, maka beliau memerintahkan aku untuk mewudukkannya untuk sholat. Lalu aku wudukkan dia. Fanisitu tahlil lihyatihi. Tapi jenggot, dia punya jenggot, aku lupa untuk mengurai-ngurai dengan air jenggotnya sebagai sunnah Nabi. Faqabadha ala yadi wa adkhala asabi'i fi liyati. Lalu dia ambil tanganku supaya melerai-lerainya ya. Artinya Shibli sebelum meninggal tidak mau luput dari satu sunnah, yaitu sunnah merapikan jenggot saat berwudu. Yang nggak punya jenggot ya kasihan ya. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, kullu wajdin la yashhad lahu al-kitab was sunnah fa batil. Jadi Tustari ini sufi luar biasa, penyeimbang sunnah dengan sunnah yang zahir dan batin. Apa kata beliau? Semua natijah rohani, ahwal rohani disebut wajad ya. Yang tidak ada bukti dalilnya dari Quran dan sunnah, maka dia batil. Jadi jangan salah kalau di luar sana orang nanya mana dalilnya. Nah ini ternyata itu jargonnya sufi seharusnya ya. Nah, kita tutup dengan kata beliau, hadza hal sufiyah wa tariqah. Inilah halnya sufi, inilah tariqahnya sufi. Wa kullun man yadda'i halan ala ghairi hadzal wajhi famudda'in maftunun kazzab. Ini hati-hati teman-teman semua. Siapa saja yang ngaku-ngaku halan ala ghairi hadza, suatu ahwal atau maqamat selain dari yang dikatakan oleh Imam Junaid, Imam Abu Yazid Bustami, Abu Sa'id Al-Kharraz, keseimbangan zahir dan batin, famudda'in maftun. Maka orang ini ngaku-ngaku maftun, dia dapat fitnah ya, dia terjebak dalam kekacauan, fahuwa kazzab. Maka dia juga adalah kazzab, dajjal junior ya. Semoga kita terjauhkan dari mudda'i, supaya kita tidak terjebak dari mudda'i, maka carilah guru yang ma'zun bisanad, yang dapat izin sanad dari gurunya, dan i'tadala baina zahirihi wa batinihi, yang seimbang antara zahir dan batinnya. Begitu sahabat-sahabat semua, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Dibacakan Bu ya? Wah, saya baca aja deh. Oke, baik. Beberapa hari kemarin saya bertemu dari Ridwan Arif ya. Saya bertemu dengan seorang bapak yang aneh. Dia berbicara yang aneh, dianggap nyeleneh, ya. Sehingga dianggap sakit atau gila. Ketika diperhatikan, ternyata dia banyak bicarakan yang berkaitan dengan hakikat, seperti menjelaskan tentang tingkatan dimensi alam, keragaman makna batin Quran, istilah sampai usul ya dan lain. Padahal dia sepertinya bukan kalangan orang pesantren, tapi mengetahui hal tersebut. Bagaimana itu? Ya, besar kemungkinan orang itu mujtabah atau murad ya, atau jazab, tapi tidak ada orang yang lebih tinggi jazbahnya dari dia yang membimbingnya. Sebenarnya orang ini dia sedang bergerak mencari magnet yang sebenarnya, yaitu wali-wali yang lebih mujtabah. Jadi jika murid itu ada gurunya namanya Syekh Mursyid, mujtabah ini nanti ada juga wali-wali tinggi di sana yang semuanya nanti akan ngumpul di sana. Seperti kayak magnet. Jadi nanti dia akan
akan sadar kembali ketika ketemu itu. Kalau nggak ketemu itu dia nggak akan sadar-sadarnya. Membedakan. Cara membedakan. Cara membedakannya ya sederhana, dia nggak pernah nyantri, nggak pernah berguru, kok dia dapat ilmu awalin wal akhirin, ilmu tentang hakikat alam, ya, dimensi-dimensi alam, makomat-makomat yang aneh-aneh, ya. Oke, lanjut. Fenomena Imam Malik yang bertemu 80 sufi tapi beliau tidak merekam satu pun hadis dari mereka, apakah kesibukan spiritual tidak sebanding? Oke, iya. Ini siapa nih? Buya Yunal, ya. Betul, kesikohan rohani beda dengan kesikohan ilmu hadis. Kesikohan ilmu hadis itu tidak cukup kesolehan. Jadi kesolehannya itu tidak menjamin dia ini dhabit. Jadi dia tidak mesti orang yang kuat hafalan, orang yang kuat rohaninya, dia kuat hafalannya. Bahkan ahli hadis sendiri, kalau dia sudah mulai senior, tua, amalan-amalannya lebih banyak daripada hafalannya, juga sama. Seperti Sufyan bin Uyainah, akhir hayatnya menjadi zuhud murni. Maka di saat itu beliau lebih banyak lupa kepada dunia, bahkan lupa kepada hafalan hadis. Sehingga 4 tahun sebelum beliau meninggalkan riwayat hadisnya. Nah, seperti Imam Malik, bukan berarti beliau nggak punya guru muhadis sufi. Beliau punya guru muhadis sufi, yaitu Ja'far Shadiq tadi. Ada lagi yang sebelumnya itu Yahya bin Mu'az ar-Razi, Abdul Aziz ar-Rawat, ya. Itu semua sufi-sufi muhadis. Ibnul Mubarak, ya, itu kawannya beliau malah. Bahkan Imam Malik sendiri bagi saya adalah sufi. Ahwalnya ahwal sufi. Buktinya mana? Kata beliau, dan ini nggak mungkin dialami oleh ahli hadis biasa. Kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nu'aim, "Ma bittu lailan illa ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku nggak tidur di malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru paham bab ini setelah saya punya guru tertentu. Kalau tidak ketemu beliau itu, saya selalu mimpi beliau. Gitu. Bisa tiap malam mimpinya. Kalau lagi rindu sekali itu bisa tiap malam mimpinya. Nanti kalau dia terobati dengan zikir-zikir yang diajarkannya, baru mimpinya berkurang. Nah, biasanya begitu, ya. Apalagi Imam Malik, beliau ngajar, sampingnya makbarah Rasulullah, ya, kuburan makam Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ada hari ini orang meragukan seseorang bertemu Nabi, ya berguru deh ke Imam Malik, ngacak ke Imam Malik, atau baca di buku-buku terdahulu, ulama-ulama terdahulu, jangan-jangan kita kurang membaca itu. Nah, adapun pertanyaan Buya Yunal ini penting sekali, memang tidak berbanding lurus antara kredibilitas ahli hadis dengan sufi. Gitu, ya. Siapa nih? Joni Purwanto, apa nih? Apakah kita harus berilmu syariah dulu sebelum bertemu seorang yang majdzub? Perkataan seorang yang majdzub yang bagaimana yang harus diikuti nasihatnya jika secara zahir saja amalannya tidak banyak mengikuti sunnah Nabi. Ya, untuk murid wajib belajar ilmu syariah dulu. Kalau enggak, nanti contohnya begini. Waktu kita di kampus dulu, anak-anak itu mahasiswa senang baca Ibnu Arabi. Dijadiin diskusi di kafe-kafe, lagi ngopi-ngopi, itu dahsyat, ya, menarik juga. Jadi Ciputat itu mereka duduk-duduk ngopi, tapi ngomongin Ibnu Arabi gitu. Tapi masa memahami Ibnu Arabi sambil ngopi kan lucu. Dikira dengan ngopi-ngopi bisa usul ke makomatnya Imam Ibnu Arabi, kan nggak ada. Ibnu Arabi itu bisa usul itu dengan bisahar, ya, dengan bergadang di malam hari, dengan zikir, mujahadah. Nggak bisa dengan diskusi. Maka kalau orang cuma dengan diskusi, dia hanya dapat kasyaf akli. Ya hawa, ya, kalau bahasa kasarnya mutasawwif, ya. Nah, jadi emang kalau murid seperti saya, seperti kita semua, kita wajib belajar syariat dulu, ilmu akidah dulu, ilmu fikih dulu. Nah, nanti beda dukun sama wali, itu cuma satu, syariatnya jebol, ya. Kasih aja pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau mau cek majdzub itu tanya, kasih pertanyaan. Nanti jawabannya di luar pikiran kita. Contohnya ada wali majdzub lewat depan Imam Ahmad dan Syafi'i.
Imam Ahmad bilang ke Imam Syafi'i, saya mau kerjain orang ini. Dia kok sufi-sufi tapi kok nggak ngerti hadis gitu. Maka dikasih pertanyaan, wahai sufi, apa menurut pendapatmu tentang murid yang dia lupa rakaat sholatnya? Harapannya Imam Ahmad, orangnya akan jawab dengan wabili kalau hadasana diriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, diriwayatkan dalam riwayat ini, kira-kira begitu. Tapi kata Imam Syafi'i, jangan kamu tanya, nanti kamu kena. Tapi Imam Ahmad ngotot, akhirnya dia tanya, apa jawaban sufi ini? Hai Abu Abdullah, jika ada seorang murid, dia lupa rakaatnya berapa, maka ajarkanlah dia sedang berhadapan dengan siapa. Sedang berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa. Gitu. Ajarkan dia mengenal Allah, sehingga dia tidak sembarangan lagi sholat. Imam Ahmad mendengarkan itu langsung pingsan. Dalam ilmu tasawuf disebut fana, ya, karam dalam jazbah rohani. Jadi Imam Ahmad juga ngalamin itu. Ini bisa teman-teman lihat di akhir-akhir kitab Risalah Qusyairiyah. Ya. Imam Qusyairi ini ahli hadis, dia punya sanad, ya. Tapi yang itu dia nggak sebutkan di sana, tapi itu kisah masyhur. Kemudian kalau ada perkataan majzub, perkataan seorang majzub yang bagaimana yang harus kita ikuti? Ya, yang menurut kita sesuai dengan zahir dan batin gitu. Itu aja. Jadi jadikan ini kaidah. Semua yang batin yukhalifu zahir, yang bertentangan zahir batin. Ya. Tapi kalau kita nggak paham, tanya kepada orang yang paham. Ma'arif, apa nih? Bagaimana kita belajar menghilangkan kebencian di hati dengan kaidah amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita membenci kemaksiatan. Sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini pesan untuk kelompok-kelompok hizbah, ya, kelompok amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum nahi munkar, hantam dulu kalbunya dari hijab kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Memandang pelaku maksiat itu hina. Merasa diri ini lebih berhak dalam qiyam bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Merasa dirinya lebih pantas gitu. Merasa diri lebih pantas, lebih benar. Kalau itu ada, coba lihat kisah Imam Ali. Imam Ali itu udah mengalahkan musuhnya. Jadi pedang itu sudah di leher musuhnya. Dengan pedang yang disebut pedang Zulfikar itu, karena Imam Ali kalau pakai pedang itu jarang yang nggak menang. Tapi ketika sampai di sini, orang itu meludahi Imam Ali. Tapi Imam Ali kemudian meninggalkan orang itu. Apa kata orang-orang? Ya Abul Hasan, hei Bapak Hasan, ya Ali, kenapa kamu tidak menebas leher orang itu padahal dia telah meludahimu? Apa jawaban beliau? Awalnya aku ingin mengalahkan dia karena Allah. Tapi karena dia meludahiku, aku muncul emosional dalam diri, aku ingin mengalahkannya dengan emosiku. Nah, hati-hati. Jadi ketika saya menjawab, menanggapin orang, itu dengan kebencian, maka orang-orang ini telah terhijab dengan kalbunya. Nah, ini tidak diukur dengan emosi, suara yang meninggi, itu nggak ada hubungan. Kadang-kadang orang ceramahnya suaranya biasa, tapi kebencian di dalamnya luar biasa. Ada orang yang suaranya tinggi terus, tapi belum tentu dia punya kebencian di kalbunya. Ya. Jadi, la nahkum bizahir, nahkum fi hadzal bab bil batin. Jadi dalam bab ini kita berhukum dengan hukum kalbunya, bukan dengan penampilan zahirnya. Rifatul Mahmudah. Apa nih? Kalau dalam zikir ada ayat, apa harus tetap dibaca sesuai tajwid seperti ifa iklab. Ya. Oh iya dong, cuma kan cara membaca nanti silakan buka kitab At-Tahbir fi Ulumul Quran karya Imam Suyuti. Cara baca Quran itu ada yang tartil lengkap, tartil mujawwad, itu distilahkan di situ macam-macam. Ada yang cepat hadar ya, cepat gitu. Kalau baca wirid boleh dengan cepat. Yang penting dibuat standarisasi cepatnya berapa. Gitu. Jadi boleh. Saya waktu ketemu kelompok Thariqah Budsisiyah Al-Qadiriyah di pengikut Sidi Hamzah Al-Maghribi ya di Paris, mereka membacanya cepat memang. Tapi iklabnya ada, tetap ada, ikhfanya tetap ada, gunnahnya masih ada, tapi baca cepat. Tanya ke teman-teman yang sudah punya riyadhah membaca khataman cepat ya, gimana caranya. Mau tanya perbedaan ini Pak Hadat Yono antara harapan dan angan-angan. Ya,
Harapan itu maqaranahul amal. Kata Ibnu Athaillah, orang yang punya harapan itu dia punya amalnya. Saya pengen wusul nih, pengen merasakan nyampe kepada Allah, ya cari guru yang juga sampai kepada Allah. Saya pengen haji nih, pengen umroh nih, boleh nabung. Saya pengen jadi ahli hadis nih, ya kejar ahli hadis. Kalau Imam Bukhari, Muslim dulu jalan kaki. Jadi Imam Bukhari itu dulu ternyata jalan kaki. Karena mereka malu. Jadi ontaknya itu dipakai cuma di musim-musim tertentu. Barang-barangnya terus itu nanti mereka jalan. Kenapa? Mereka mengatakan, masa ahli hadis mencari hadis pakai onta, tapi jalan kaki. Sekarang teman-teman cuma kena macet sudah males ya. Apalagi nih? Izin sebutin ulang Ustaz matan hadis tadi tentang Nabi yang lebih tenang di dalam sholatnya. Itu hadis riwayat Imam Nasai. Hubbiba ilayya minad dunya, aku dibuat cinta. Jadi cinta ini difitrahkan Allah. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib. Yaitu istri-istriku dan tib wangiannya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurrah ain, jadi penyedap mata, penenang jiwanya Rasulullah itu adalah sholatnya. Hadis Nasai, beberapa ahli peneliti hadis mengatakan dhaif, tapi menurut saya ini hadisnya hasannya. Bismillah, Assalamualaikum, ya ini dari Kang Dimas ya. Dalam berguru kita usaha untuk patuh ke guru, tapi kalau kita sebagai murid kita melihat aib guru, apakah harus masih kita ikuti guru memakluminya karena manusia terlepas dari dosa? Oke, baik. Imam Abu Yazid tadi, selevel beliau baru boleh ngomong. Ini orang bermasalah, ini orang tidak. Kalau selevel kita ini